Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Danuri dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salsa Femi Amelia dari program studi komputerisasi akuntansi dengan NIM 2021-1452. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari studi kasus manajemen basis data dengan menggunakan Microsoft Access. Berikut studi kasus yang telah saya buat. Di sini saya menyediakan sebuah studi kasus, yaitu sebuah rumah sakit umum di Kota Kendal melayani pemeriksaan pasien secara langsung ke dokter. Untuk pasien rawat jalan dan untuk menentukan apakah pasien memerlukan rawat inap, serta melakukan pengolahan data rekam medis pasien. Dengan menggunakan sistem basis data, diminta untuk membuat sebuah perencanaan sistem guna mengolah data tersebut. Di sini saya akan memberi nama databasenya, yaitu Rumah Sakit Salsa Permata. Dan saya menyediakan tabel pendaftaran, tabel pasien, tabel rekam medis, tabel obat, tabel rawat inap, serta tabel pembayaran. Saya juga akan menyediakan form pendaftaran, form pasien, form rekam medis, form obat, form rawat inap, serta form pembayaran. Berikut cara penyelesaian dari studi kasus yang telah saya buat. Pertama-tama, kita buka Microsoft Access terlebih dahulu. Setelah itu, kita klik link database. Kemudian kita beri file name-nya. Di sini saya akan beri nama sesuai yang saya rancang tadi. Rumah sakit Salsa Permata. Setelah itu kita tentukan tempat penyimpanannya yang akan buat kita nyimpan databasenya. Di sini saya akan menyimpannya di dokumen. Setelah itu kita klik write. Kemudian kita lanjut dengan pembuatan tabel dengan cara klik write. Setelah itu kita klik tabel desain. Di sini saya akan membuat tabel pendaftaran terlebih dahulu. Kita tambahkan field name-nya dan data tipe-tipenya. Di sini kita tambahkan kode pendaftaran. Data tipenya kita isikan short tag, kemudian field size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan tanggal daftar. Kemudian data tipenya kita ganti menjadi date time. Setelah itu formatnya kita ganti menjadi short date. Setelah itu kita tambahkan lagi kode pasien. Data tipenya short tag ya. Field size-nya kita ganti ukurannya menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan lagi biaya. Data tipe dari biaya yaitu number. Kemudian field size-nya kita ganti menjadi single. Setelah itu kita tambahkan jam daftar. Data tipenya date time. Formatnya kita ganti menjadi short time. Setelah itu pada kode daftar kita kasih primary key ya. Kemudian kita klik save dengan nama tabel pendaftaran. Klik OK. Setelah itu kita lanjut lagi dengan pembuatan tabel pasien dengan cara klik write, pilih tabel desain, kemudian kita isikan field name-nya dan data tipenya. Kita tambahkan kode pasien. Data tipenya short tag, kemudian field size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan lagi nama pasien. Ini short tag, kemudian field size-nya kita ganti menjadi 20. Kita tambahkan lagi alamat, short tag, kemudian ininya diganti menjadi 25 aja. Setelah itu kita tambahkan gender,
nya short tag, kemudian kita fill size nya kita ganti menjadi 25. Setelah itu kita tambahkan no HP. Short tag ini kita ganti menjadi 20. Terus kita tambahkan lagi no KTP. Ini short tag, terus kita ganti 20. Terus kita tambahkan lagi agama. Short tag ininya 15. Setelah itu kita tambahkan keluhan. Short tag, kemudian ininya kita ganti 30. Setelah itu pada kode pasien kita beri primary key. Kemudian kita save dengan nama tabel pasien. Setelah itu klik OK. Kemudian kita lanjut lagi dengan pembuatan. Setelah itu kita lanjutkan lagi untuk pembuatan tabel rekam medis. Klik create, kemudian kita pilih tabel desain. Setelah itu kita isikan field name-nya dan data tipenya. Di sini kita tambahkan no rekam medis. Setelah itu data tipenya kita beri short tag, kemudian fill size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan nama pasien. Data tipenya short tag ya. Ukurannya 20. Kita tambahkan suhu tubuh. Ininya number. Data tipenya. Terus fill size-nya kita ganti menjadi single. Setelah itu kita tambahkan lagi tensi darah. Data tipenya juga sama, number. Fill size-nya kita ganti menjadi single. Setelah itu kita tambahkan diagnosa. Di sini diagnosanya short tag, kemudian fill size-nya kita ganti menjadi 25. Setelah itu kita tambahkan kode obat. Kode obat di sini juga short tag, kemudian fill size-nya kita ganti menjadi 10. Setelah itu pada no rekam medis kita beri primary key, kemudian kita save dengan nama tabel rekam medis. Setelah itu klik OK. Kemudian kita lanjut lagi dengan pembuatan tabel obat dengan cara klik right lagi, terus pilih tabel desain, kemudian kita isikan field name-nya lagi dan data tipenya lagi. Di sini kita tambahkan kode obat, terus data tipenya kita isikan short tag, kemudian fill size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan jenis obat, data tipenya kita kasih short tag, fill size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan lagi nama obat, data tipenya kita kasih short tag, kemudian fill size-nya kita ganti menjadi 20. Setelah itu kita tambahkan harga obat, data tipenya kita ganti menjadi number. Fill size-nya kita ganti single. Kemudian jumlah obatnya kita tambahkan. Data tipenya number. Fill size-nya kita ganti menjadi bit. Setelah itu pada kode obat kita beri primary key,
kemudian kita save dengan tabel obat, dengan nama tabel obat, setelah itu klik OK. Kemudian kita lanjut lagi dengan pembuatan tabel rawat inap. Klik tabel desain lagi, kita isikan lagi. Kita tambahkan no rawat inap. Rawat inap, data tipenya short tag, kemudian file size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan nama ruangan, data tipenya kita short tag, kemudian ininya file size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan no rekam medis, setelah itu data tipenya kita ganti short tag, kemudian file size-nya kita ganti menjadi 20. Setelah itu kita tambahkan lagi penyakit, data tipenya short tag, file size-nya kita ganti 20. Setelah itu pada no rawat inap kita beri primary key ya. Kemudian kita klik save dengan nama tabel rawat inap. Setelah itu klik OK. Kemudian kita lanjut lagi untuk pembuatan tabel pembayarannya untuk transaksi. Kita tambah tabel desain, kita isikan field name dan data tipenya lagi. Kita tambahkan kode pembayaran, data tipenya short tag, file size-nya kita ganti menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan no rawat inap, short tag, kemudian kita ganti file size-nya menjadi 15. Setelah itu kita tambahkan tanggal bayar, tipenya date, formatnya kita ganti menjadi short date. Kemudian kita tambahkan lagi total bayar number. File size-nya kita ganti menjadi single. Setelah itu pada kode pembayaran kita beri primary key, kemudian kita save dengan nama tabel pembayaran. Klik OK. Setelah melakukan pembuatan tabel, di sini kita bisa menambahkan data tabelnya. Di sini saya akan mencontohkan menambahkan data tabelnya 2 saja ya, karena mempersingkat waktu. Kita klik open atau double klik pada tabelnya. Di sini kita tambahkan kode obat. Kita mulai dari tabel obat dulu ya. OBT 44021. Jenis obatnya tablet kapsul, terus nama obatnya harga obatnya, jumlah obatnya. Kita tambahkan lagi, OBT 4402. Jenis obatnya kita berikan tablet
Ibukal. Setelah itu nama obatnya Antapro Beretta. Antapro Beretta. Harganya setelah itu jumlah obatnya racikan 2. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita lanjut ke tabel pasien. Kita double klik aja ya. Kode pasiennya kita isikan PS 00 12 34. Nama pasiennya nama saya aja, nama saya sendiri, Salsa Femi. Alamatnya Jalan Aceh 7. Cek gendernya perempuan. Nomor HP-nya KTP-nya 33 229 0001. Agamanya Islam. Keluhan demam tinggi. Kita tambahkan lagi 1 2 3 5. Trips Jalan Temanggung. Gendernya laki-laki. Nomor HP-nya nomor KTP-nya 332 1. Agamanya Hindu. Keluhan nyeri dada. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita lanjut pengisian data di tabel pembayaran. Kita klik double klik pada tabel pembayarannya. Kita geser ini dulu ya supaya bisa dilihat. Nah, kode pembayarannya kita beri nama, kita kasih kode KP 006 789. Nomor rawat inapnya RWT 2002 1452. Tanggal bayarnya kita kasih tanggal berapa ya? Tanggal sekarang aja ya. Total bayarnya kita tambahkan lagi KP 006 740 790 aja 790 ya. Terus kita tambahkan RWT nya rawat 2002 1456. Tanggal bayarnya kita isikan tanggal 2. Totalnya setelah itu kita klik save. Kemudian kita lanjut lagi dalam pengisian tabel pendaftaran. Kita isikan kode daftarnya DFTR 2002 142. Tanggal daftarnya kita isikan 2. Kode pasiennya PS 001
Kode pasiennya kita isikan 001 34B nya. Jam daftarnya kita isikan jam 4 sore. Kita tambahkan lagi DPR 2002 143. Tanggal daftarnya kita isikan sekarang. PS 001 235 900. Ini jam 8 pagi. Selatan. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita isikan tabel rawat inapnya ya. Double klik tabel rawat inapnya. Kita geser dulu supaya biar jelas. Geser lagi sedikit. Nah, nomor rawat inapnya kita kasih RWT 2002 1452. Setelah itu nama ruangannya kita beri nama Melati. Nomor rekam medisnya kita kasih RKM 8001238. Penyakitnya tipus bebas. Kita tambahkan lagi RWT 2002 145. Nah, ini kita ganti mawar. Mereka medisnya RKM 8001 242. Penyakitnya kita kasih jantung koroner. Kita geser. Setelah itu kita klik save. Kemudian kita isikan lagi datanya pada tabel rekam medis. Kita double klik. Setelah itu kita isikan nomor rekam medisnya. Bentar kita geser supaya kelihatan tulisannya. Oke. RKM 8001238. Kemudian nama pasiennya nama saya. Suhu tubuhnya 40. Tensinya kita kasih 90. Diagnosanya kita beri tipus. Kode obatnya OBT 4401. Setelah itu kita tambahkan lagi 00123 7242. Trips. Suhu tubuhnya 35. Tensinya 140. Diagnosanya jantung koroner. Kode obatnya OBT 44022. Setelah itu kita klik save. Setelah selesai mengisikan semua data pada tabelnya, kita juga bisa menambahkan lookup wizard supaya kita dipermudah untuk mengisikan datanya. Di sini kita mulai dari tabel obat dulu. Kita akan melookup pada jenis obatnya dengan cara klik kanan, kemudian kita
pergi ke desain view-nya. Setelah itu kita pergi ke jenis objek. Pada data tipenya kita klik, kemudian kita pilih lookup wizard. Setelah itu kita open. Kita pilih pilihan yang kedua yang I will tipe in the values that I want. Maaf, tipe. Kita klik next. Kemudian kita tambahkan jenis objeknya. Tablet, kapsul, bentar, kapsul. Setelah itu kita tambahkan tablet hidup. Terus kita tambahkan sirup. Kita tambahkan tablet selaput. Tambahkan tablet bekal. Tambahkan tablet punya. Setelah itu kita klik next, kemudian kita klik finish. Untuk mengecek apakah lookup yang kita buat jadi atau tidak, kita bisa pergi ke tabel objek tadi yang kita lookup. Kita double klik aja, klik yes. Kemudian kita cek. Tadi kan kita nge-lookup pada jenis objek. Kita cek aja. Sekarang kan jadi kita bisa mengisi sesuai yang kita inginkan. Sesuai di sini. Setelah itu kita lanjut lagi untuk pembuatan lookup pada tabel pasien. Klik desain view. Di tabel pasien ini saya akan membuat lookup pada gender dan agama. Caranya sama. Setelah itu kita klik next dan finish. Dan kita lookup pada agama I will. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Setelah itu kita klik next, kemudian finish. Kita lanjut pada tabel pembayarannya. Kita lookup pada norawat inapnya ya. Di sini kita pilih pilihan yang pertama, I want the lookup field to get bla bla bla. Kita klik next. Kemudian kita pilih tabel rawat inap. Setelah itu klik next. Kita geser rawat inapnya. Klik next. Kemudian kita pilih rawat inap. Klik next. Setelah itu next, finish, dan klik yes untuk menyimpan. Setelah itu kita lanjut ke tabel pendaftarannya. Di tabel pendaftaran, kita akan melookup pada kode pasien. Tabel pasien, kita pilih tabel pasien, kemudian next. Kita geser kode pasiennya. Kita pilih, kemudian next. Ini tidak ada. Oke, kita cancel kode pasien. Kita open dulu. Kita lihat adakah yang salah. Itu 34, 35, 35. Oke, fine, tidak ada. Kita kembali lagi. Kita klik lagi, pilih pasien, next, kemudian kode pasien kita geser, next. Setelah itu kita kode pasien lagi, next, kemudian muncul. Setelah itu kita next dan klik finish. Jangan lupa
klik yes untuk menyimpan. Oke. Kemudian kita lanjut ke tabel rawat inap. Di tabel rawat inap, kita akan menambahkan lookup pada nama ruangan. Nama ruangan. Kasih Melati, Mawar, Anggur, setelah itu kita klik next, kemudian finish. Kemudian kita tambahkan lookup juga kepada tabel rekam medis. Kita klik desain view, terus kita lookup pada kode obatnya. Klik next, klik tabel obat, klik next, kode obat kita geser, next, kemudian kita pilih kode obat, next, kemudian muncul next, setelah itu finish, klik yes untuk menyimpan, setelah itu selesai. Kita bisa cek apakah lookup kita berhasil ya. Setelah selesai dalam pembuatan tabel dan pengisian tabel, di sini kita akan lanjut untuk pembuatan from wizard-nya. Sebelum itu kita close semua terlebih dahulu. Kita klik yes. Kemudian kita klik pada tabel obat, terus kita pilih create, kemudian kita klik from wizard. Setelah itu kita geserkan semuanya ke kanan. Kita klik next. Setelah itu kita pilih yang mana yang akan kita pakai. Di sini saya akan memakai kolomner. Setelah itu kita klik next. Kemudian kita beri nama setelah itu klik finish. Dan inilah tampilan dari from wizard-nya. Kita ulang lagi pada tabel pasien. Caranya sama. Next, kemudian kita beri nama from pasien, klik finish. Kita klik pembayarannya. Pada pembayaran kita klik from wizard, kita geser. Setelah itu kita klik next, kemudian kita pilih yang kolomner kalau saya, kemudian kita ganti namanya menjadi from pembayaran, kemudian kita klik finish. Setelah itu kita lanjut pada tabel pendaftaran, klik create from wizard, kita geserkan next, kemudian kita pilih kolomnya, kita ganti namanya from pendaftaran, klik finish. Setelah itu kita ke tabel rawat inap, kita klik from wizard, kita pindah ke semua, next, kolomnya next, kita ganti menjadi from rawat inap. Setelah itu klik finish. Kita lanjut, pindahkan next, next. Caranya sama ya, from rekam medis. Setelah itu klik finish. Kemudian kita cek relasinya, kita cek relationship-nya, kita atur, kita tata biar rapi. Bentar ya. Ini tabel rekam sama tabel pasien kita relasikan. Kita klik right.
Kemudian pada tabel rekam medis dengan tabel rawat inap kita relasikan pada norekam medisnya. Kita klik right. Kita pindahkan posisinya. Bentar. Biar rapi. Nah. Mantap. Beginilah. Maaf kalau kurang rapi. Setelah itu kita klik save ya, jangan lupa. Kemudian kita close out. Setelah itu kita lanjut untuk pembuatan from desainnya. Kita klik right, kemudian kita klik from design. Di sini kita bisa desain sesuka hati kita. Kita mau desain gimana pun boleh. Dengan cara klik label untuk memberi nama judul. Dan di sini kita juga bisa mengeditnya. Salsa bernada jalan save aja. Kita tambahkan lagi. Nanti kita bisa mengeditnya. Kita mengganti fontnya, mengganti warnanya juga bisa. Kasih from pendaftaran. Setelah itu kita bisa insert image atau gambar. Kita cari ya gambarnya. Kita tata biar rapi. Setelah itu kita tambahkan datanya, klik add as setting files, kemudian klik show all tabel. Setelah itu kita klik add pada tabel pendaftaran, kemudian kita double klik. Kita pindahkan, bentar. Nah, di sini yang paling geserkan. Setelah itu kita juga bisa menambahkan garisnya. Klik garis di sini pada ikonnya. Kita klik shift, kemudian kita tekan supaya benar-benar supaya lurus ya. Dan klik, kita bisa mengganti efeknya supaya bisa mempertebal atau memberi warna atau gitu. Di sini kita copy aja untuk garis di bawahnya. Setelah itu kita tambahkan icon buttonnya. Di sini kita akan menambahkan icon simpan data, tambah data,
delete, previous, dan lain-lain. Kita pilih yang simpan data dulu. Record, next, kemudian finish. Kita klik lagi. Kemudian kita klik yang untuk menambahkan data, add new record, next, finish. Dan kita klik untuk previous dan kawan-kawannya. Go to first, penataannya nanti ya. Go to last, kita tambahkan, terus kita tambahkan lagi. Go to next, tambahkan, go to preview, finish. Setelah itu kita tata biar rapi. Maaf jika kurang rapi dalam pengeditannya. Kemudian kita tambahkan lagi delete data, hapus, delete record, next, finish. Setelah itu kita tambahkan kemudian kita tambahkan untuk close dan print. Buat exit ya, kita cari close from, next, kita pilih, next, finish. Dan kita tambahkan lagi untuk print datanya. Kita atur ya, kita desain. Setelah itu kita bisa memberi nama ini, memberi nama filenya, tadi file save data. Kita beri juga di sini namanya data, kemudian kita pilih yang general. Oke, ini juga kita ganti. Tambah data. Kita pilih general. Setelah itu, ini juga kita ganti. Delete.
general, dan ini juga ganti close. Setelah itu kita ke general, ini juga kita ganti print data, kita beri nama general. Selesai. Kemudian kita juga bisa menambahkan backgroundnya. Kita klik format, kemudian kita klik background image, kita cari gambar yang sesuai yang mana ya. Kita coba yang ini. Kita coba lagi yang lainnya, yang atas. Pakai yang ini aja. Terus kita di sini bisa mengedit warnanya. Ini udah kelihatan. Kita edit aja. Kelihatan. Kita edit warnanya dulu ya. Design view. Bentar. Kita beri warna apa ya yang cocok. Kuning. Kita kasih warna peach. Garisnya kegeser. Maafin. Terus kita blok. Ini juga kita bisa ganti fontnya sesuka hati kita. Yang tengahkan. Tengahkan. Spasi aja. Juga dapat. Spasi. Ntar ya kita atur ya. Rapi. Lah. Handle. Handle lagi. Atau kita ganti nama juga bisa. Ganti warna. Warna apa ya? Penulisan. Hitam aja ya. Kita ganti warnanya jadi hitam. Geser penempatannya. Sabar ya, maafin kalau lama. Aduh. Ini mengganggu sekali ya. Kita blok ininya, kita beri warna biru. Kita bisa ukurin panjangnya. Tapi ganti fontnya juga, ganti kebesaran.
eras block. Block, pilih yang eras block tadi. Blok lagi. Geser. Kita pilih yang eras spot tadi. Mana tadi? Ini. Blok lagi ya. Untuk pembuatan tampilannya juga kalian bisa ikuti cara seperti yang saya tunjukkan ini. Caranya mirip, tinggal kita mengkreasikan sendiri sesuka hati kita. Oke, ini kita bisa sedikit iya biar rapi, ganti jadi eras blok tadi mana. Udah jadi ininya garisnya bisa dipertebal lagi kayaknya. Coba ya, ganti warnanya bisa. Kita kasih warna putih aja ya. Ini sini tadi mana? Dia warna hitam ya. Putih aja. Dan seperti inilah tabel desainnya. Kita save menjadi akan desain pendaftaran. Setelah itu klik OK. Kemudian untuk mengeceknya kita bisa klik pada layout view, kita bisa melihat hasilnya, terus kita bisa mengeditnya juga di sini. Kita atur lagi, kita atur tata letaknya, kurang gimana gitu, bisa di sini. Nah, gini kan bisa. Misal ininya kepanjangan atau mau dipanjangin atau mau gimana. Terus kita juga bisa menata ininya juga bisa. Untuk from design saya akan menyontohkan cuma pada from design pendaftaran aja ya, karena untuk mempersingkat waktu supaya durasinya tidak terlalu kepanjangan. Berikut saya tunjukkan from yang telah saya buat tadi ya. Dari from design lewat inap kita double klik, dan inilah tampilan from design yang telah saya buat. Preview-nya, print datanya, terus kita buka lagi untuk from design object, kita double klik. From object-nya sama, from asing juga, pembayaran juga sama.
pendaftaran juga sama yang kita buat tadi yang pertama. Terus yang terakhir from design recommended, ini kayak gini sama juga, geser juga, cek data buat menyimpan. Setelah membuat from desain, kita lanjutkan lagi untuk pembuatan from pack. Tapi sebelum itu kita call semua dulu from desainnya. Kemudian kita lanjut untuk pembuatan from gabungan atau from pack dengan cara klik right. Setelah itu kita pilih from design lagi. Habis itu kita nanti pilih yang tab control. Ini kita geser dulu. Tuh, bentar. Kita klik, kita tata. Atur. Di sini kan kita menyediakan 6 tabel kan. Ini packnya 2 doang. Kita insert packnya dulu. Jadi klik kanan, insert pack. Setelah itu kita ganti namanya di order ini. Pack 1 kita ganti jadi pendaftaran. Setelah itu pack 2 kita ganti menjadi pasien. Setelah itu pack 3 kita ganti jadi reka medis. Keempat kita ganti menjadi perawat anak. Setelah itu pack 5 kita ganti obat. Keenam, yang terakhir kita ganti pembayaran. Setelah selesai memberi nama, kita edit isinya dalam ini. Dalamnya ini kita edit dengan cara bentar. Kita buka from pendaftarannya yang desain tadi di desain view. Setelah itu kita blok, kemudian kita klik kanan, copy. Setelah itu kita balik lagi di from 1, terus kita paste di pendaftarannya tadi. Paste, kita tata di sini. Terus bagian ini kita hapus. Ntar kita isi sendiri di ATS settingnya, di delete. Kita tata dulu ini gimana. Di sini kita juga bisa kreasi juga, bisa menambahkan garis lagi atau gimana. Saya copy paste dari sini aja. Bentar, ini turunin sedikit lagi. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya ada salah cakap atau salah pengucapan atau salah penerangan.
close, kita kasih ke sini, delete-nya di sini, kita pindahkan di sini, kita tata. Setelah itu kita klik add as setting files untuk menambahkan filenya. Kita klik soal tabel, kita add tabel pendaftarannya, kemudian kita drag down, tahan, kita pindahkan. Setelah itu kita tata, kita rapikan. Kita rapikan. Kita blok, kita beri warna juga bisa. Kita beri warna apa ya? Kita kasih warna abu-abu. Kita turunkan. Ini juga kita bisa perpanjang. Setelah itu kita copy lagi. Maaf. Setelah itu kita copy lagi. Buat di tabel from pasiennya, kita paste di sini. Kita ganti namanya. Kita ganti jadi from pasien. Setelah itu kode daftarnya ini dan filenya dihapus, kita delete. Kemudian kita add as setting filenya, kita add tabel pasien, kemudian kita tahan, kita tarik ke sini ke dalam nama pasiennya juga, alamat, gender, no HP, no KTP, agama, keluhan. Kita tata. Ini kita juga bisa ganti namanya. Kita rapikan. Di pembuatan from pack ini sangat lama karena kita juga ngedit juga di sini ya. Aduh, bentar, maafin ya. Ya. Pasiennya kita buatkan. Oke. Kemudian alamat. Gendernya. No HP, no KTP, terus apa nih? Agama dulu, berkeluhan. Kita blok rapikan. Bentar, nih ya.
kita beri warna abu-abu. Oke, kita geser dikit. Emang di pengeditannya lama banget ya. Kita harus sabar di sini. Setelah itu kita rapikan dikit, kurang. Nah, setelah itu kita balik ke rekam medis, kita paste yang tadi, kita paste, ini kita delete, ini kita ganti namanya from rekam medis. Setelah itu kita add setting lagi di, kita add bagian ini. Nah, tahan, kita scroll sampai bawah. Suhu tubuh, tensi, diagnosa, kode obat. Nama pasiennya. Tata letaknya ya di sini. Tata letaknya. Ya, kode obatnya juga. Kita blok, kita ganti warnanya. Setelah itu selesai, kita ke rawat inap, kita paste yang tadi, kita delete yang ini, bentar, blok, klik kanan delete, kita ganti namanya from rawat inap. Setelah itu kita tambahkan data filenya, kita add-kan rawat, kita add tabel rawat inap, double klik, kita tahan ya. Kita beri warnanya.
Setelah itu kita lanjut ke from obat. Kita paste lagi, kita ganti namanya from obat. Bentar, kurang spasi. Obat. Kita blok, kita delete nama filenya, terus kita add from obat, tapi obatnya kita add dulu, kita tarik ke sini. Mana tadi? Obat, nama obat, harga obatnya kita tarik sini, juga obat juga. Terus ini kita atur, kita ganti namanya. Kita ganti namanya. Ini nama obatnya, harga obat, dan juga obatnya. Terus kita blok, kita beri warna, atur oke. Blok. Oke. Terus kita lanjut lagi ke from pembayarannya. Kita paste yang tadi, terus kita ganti namanya jadi from pembayaran. From pembayaran. Setelah itu kita blok yang ini, kemudian kita ke kanan, delete, kita isikan lagi, masuk desain, terus kita addkan tabel pembayarannya, kita tarik rawat inap, tanggal bayar, total bayar. Terus ini kita pindahkan di sini. Kita rapikan. Tanggalnya juga ya. Setelah itu kita blok, kita atur warnanya, kita tata bentuknya. Setelah itu udah selesai ngeditnya kan, kita klik save, kita beri nama from gabungan, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita bisa lihat, kita bisa apply-nya di mana tadi from gabungannya. Kita bisa edit from gabungan ini, kita klik open. Nih, hasil dari from gabungan tadi. Kita geser, kita print, bisa di pasien juga. Rekam medisnya, kita geser. Rawat inap juga kita geser sini. Nah, obat juga kayak gini.
Dan seperti inilah form gabungan. Caranya juga kalau kita membuat sanad, kalau membuat cara gimana ya, kayak cara gampangnya gitu kan, kita tinggal bisa paste aja, gak usah ribet-ribet, terus kita bisa close, selesai. Dan untuk sampai sekian tutorial dari saya, penjelasan dari saya mengenai penyelesaian dari studi kasus manajemen basis data. Dan untuk kesimpulan dari video ini, ketika kita membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kita harus lebih teliti lagi dalam pengisian data atau dalam pembuatan datanya, supaya kita kalau ketika mengecek atau mengopen tuh kita gak gagal gitu kan. Contohnya tadi saya juga ada kan yang gagal di bagian form pasien itu, di bagian tabel pasien itu saya kurang teliti. Contohnya begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.